Halo, perkenalkan nama saya Cecilia Hingi Novitasari Hokon dengan NIM 231211088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah basis data, yaitu membuat database MySQL. Pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SAM. Setelah dibuka, kita start di bagian Apache dan MySQL. Setelah itu kita membuka salah satu browser di Windows kita. Saya gunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan localhost php-myadmin. Nah, setelah masuk, selanjutnya kita membuat database. Kita tekan databases, kemudian kita ketik nama database yang ingin kita buat. Misalnya saya ingin membuat data diri. Kemudian create. Di sini sudah muncul database data diri. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Di bagian SQL kita akan menulis sintaksnya. Create tabel. Kemudian nama tabelnya masukkan saja yang sama dengan nama database yang tadi kita buat, data diri. Kemudian kolom itu saya akan membuat beberapa kolom karena ini data diri. Saya masukkan nama depan. Kemudian ada nama belakang. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Kemudian golongan darah, jenis kelamin. Jenis kelamin. Dan yang terakhir itu golongan darah. Koma. Nah, setelah kita memasukkan kolom, selanjutnya kita masukkan tipe data dari masing-masing kolom. Itu misalnya yang nama depan saya masukkan chart, ukurannya 20. Kemudian nama belakang juga chart, ukurannya juga 20. Kemudian tempat lahir itu varchar saja, ukurannya 20. Kemudian tanggal lahir itu tipe datanya date. Jenis kelamin itu tipe datanya E6. Ada dua, yaitu yang pertama adalah jenis kelamin perempuan dan yang kedua adalah jenis kelamin laki-laki. Golongan darah juga E6 dengan golongan darah yang pertama itu A, kemudian B, kemudian AB, dan yang terakhir itu ada O. Setelah itu kita go. Berhasil. Setelah kita membuat tabel, selanjutnya untuk melihat tabel kita tekan di data diri. Ini masih kosong, file-nya belum ada. Nah, untuk selanjutnya itu kita mengisi field. Kita kembali ke MySQL, kemudian kita ketikkan insert into nama tabelnya data diri. Kemudian dalam kurung itu ada nama depan, kemudian ada nama belakang, kemudian ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, berikutnya jenis kelamin, dan yang terakhir tadi itu golongan darah. Kemudian values, itu kita inputkan datanya satu persatu, fieldnya. Yang pertama adalah nama depan, itu Cecilia. Kemudian nama belakang saya itu Hokon. Kemudian tempat lahir saya itu Delarantuka. Kemudian tanggal lahir itu kita input mulai dari tahun 2002, 11/01. Kemudian jenis kelamin perempuan. Kemudian golongan darahnya B. Setelah itu kita go. Nah, berhasil. Untuk melihat data diri ini kita bisa kembali ke SQL. Kemudian select from data diri, kemudian go. Di sini sudah diisi dengan field masing-masing. Maka berikutnya itu adalah kita mengubah nama field. Misalnya kita mau mengubah golongan darah dari yang B menjadi O. Itu kita ketikkan update nama tabelnya data diri, kemudian set golongan darah,
itu kita mau ganti golongan darahnya menjadi O. Saya hanya begini, sebenarnya bisa pakai where, tapi where itu kalau dia punya recordnya lebih dari satu. Kalau ini dia punya recordnya hanya yang satu, di Cecilia hanya Cecilia, makanya saya hanya sampai update data diri set golongan darah sama dengan O. Kemudian kita go. Berhasil. Untuk melihat langsung saja kita klik di sini. Dan golongan darahnya sudah berubah menjadi O. Yang terakhir ialah bagaimana kita caranya untuk menghapus tabel. Untuk menghapus tabel data diri yang sudah kita buat, itu kita masukkan drop tabel, kemudian nama tabelnya data diri, titik koma, kemudian go. Dia akan bertanya apakah kamu mau untuk mengeksekusi drop tabel mandiri. Itu maksudnya adalah kita apakah mau menghapus tabel data diri. Kita tekan OK. Kemudian bisa dilihat di database data diri, tabel data diri tadi sudah terhapus. Sekian video untuk tugas kedua basis data. Terima kasih.